Selamat pagi anak-anak. Shalom. Apa kabar kita hari ini? Dahsyat, luar biasa. Puji Tuhan. Hari ini kita lagi boleh berjumpa dalam suatu kegiatan pembelajaran, khususnya pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Untuk itu, mengawali semua kegiatan kita di hari ini, kita akan berdoa. Mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur atas anugerah yang Kau boleh limpahkan dalam kehidupan kami. Ini lagi kami selaku anak-anak SD Gemim Sion, khususnya kelas 5. Kami akan belajar bersama tentang mengapa manusia berdosa. Untuk itu Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu menguasai kami, memberikan kami hikmat dan kepandaian, agar supaya kami boleh memahami dengan baik apa maksud dan tujuan dalam pembelajaran ini. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, layakkanlah kami. Amin. Jadi adik-adik, pembelajaran kita masih dilakukan secara daring atau online, karena mengingat pandemi COVID-19 yang masih merajalela atau masih menguasai negeri kita, yang tidak mengizinkan kita untuk dapat berkumpul, dan semua yang kita kerjakan dilakukan di rumah masing-masing. Dan Ibu harap kita tetap semangat, tetap jaga kesehatan, agar supaya semua aktivitas kegiatan pembelajaran kita, khususnya hari ini, boleh berjalan dengan baik. Dan sebagai Ibu harap tuh yang untuk mengecek kehadiran dari adik-adik semua, Ibu harap kita dapat melambaikan tangan atau memberikan tanda jempol di grup WA kita. Jadi lewat grup yang aktif pada saat ini, silakan mengisi daftar hadir dengan cara melambaikan tangan atau memberi simbol jempol. Dan mengawali kegiatan kita, Ibu mau bertanya, menurut kalian, menurut pendapat kalian, apakah semua manusia berdosa? Apakah dari kecil kita sudah berdosa sehingga dikatakan semua manusia berdosa? Baru selanjutnya, mengapa manusia berdosa? Jadi dalam kegiatan pembelajaran kita hari ini, kita akan mengenal apa sebenarnya penyebab dari manusia jatuh ke dalam dosa. Untuk itu Ibu harap kita semua tetap semangat dan berkonsentrasi dalam kegiatan pembelajaran kita hari ini, karena adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini, pertama, hendaknya sebagai siswa kita membiasakan diri untuk berdoa.
Jadi setiap mengawali kegiatan kita, kegiatan apapun itu, sebelum kita belajar, kita berdoa. Sebelum kita makan, kita berdoa. Sebelum tidur ataupun bangun dari tidur, kita berdoa terlebih dahulu. Jadi kita akan membiasakan diri untuk sebelum melakukan kegiatan, kita mengawalinya dengan doa. Baru kedua, lewat pembelajaran ini kita dapat menunjukkan perilaku jujur. Jadi kita dimanapun kita akan pergi dan berada, kejujuran tetap tercermin atau ditunjukkan dalam setiap tingkah laku kita. Baru ketiga, kita dapat menjelaskan penyebab manusia jatuh ke dalam dosa dengan benar. Jadi dengan benar kita dapat menjelaskan apa penyebab manusia jatuh ke dalam dosa. Dan keempat, kita dapat mengemukakan akibat ketidaktaatan manusia kepada Tuhan. Jadi apa tuh akibat kalau orang tidak taat kepada Tuhan? Dan yang terakhir, lewat pembelajaran kita hari ini, kita dapat membuat sebuah komitmen atau tekad untuk tidak melakukan dosa atau menghindari dosa tersebut. Dan sebagai dasar dari pelajaran kita hari ini, kita mengambilnya dalam Alkitab Kejadian 3. Jadi lewat Kejadian 3 yang berisi tentang manusia jatuh ke dalam dosa. Jadi adik-adik, silakan kalian membacanya, membaca perlahan-lahan agar bisa mengerti apa isi dari Kejadian 3. Ya, silakan kalian membacanya. Selanjutnya, kalau kalian sudah selesai membaca, silakan kalian menyimak cerita yang ada di buku kalian. Jadi di buku siswa untuk pelajaran Pak dan Budik Pekerti kelas 5 ada cerita tentang Adam dan Hawa. Jadi sebagai suatu penjelasan cerita Alkitab yang terdapat dalam Kejadian 3. Jadi di situ menceritakan bagaimana manusia pertama jatuh ke dalam dosa. Silakan dibaca dan dipahami dengan baik. Adik-adik, lewat cerita tersebut, lewat cerita bagaimana Adam dan Hawa digodai oleh iblis sehingga mereka melawan atau melanggar perintah Tuhan dan menyebabkan mereka jatuh ke dalam
dosa. Dan setelah kalian memahami apa isi cerita dalam buku tersebut, silakan kalian menjawab pertanyaan yang ada di lembar kerja kalian. Jadi lewat lembar kerja yang Ibu bagikan, silakan kalian menjawab pertanyaan yang ada di lembar kerja kalian. Ada 4. Jadi ada 4 pertanyaan. Yakni pertama, mengapa manusia jatuh ke dalam dosa? Kedua, apa akibat ketidaktaatan manusia kepada Tuhan Allah? Ketiga, seandainya kamu adalah Hawa, apa yang kamu lakukan jika dirayu oleh iblis untuk makan buah yang indah dan sedap dipandang mata? Jadi lewat cerita tersebut, silakan kalian menjawab pertanyaan yang ada di lembar kerja kalian. Jika sudah selesai, kita lanjut pada langkah selanjutnya, yaitu lewat tabel, atau di situ sudah dibagikan kolom. Silakan kalian mengemukakan apa saja akibat dari ketika manusia tidak taat kepada Tuhan. Jadi akibat-akibat yang dapat terjadi ketika manusia sudah tidak taat lagi kepada Tuhan. Jadi silahkan kalian mengemukakan berdasarkan pemahaman dari cerita Alkitab tadi. Dan tugas terakhir dari kalian adalah silakan kalian membuat sebuah komitmen atau tekad untuk tidak melakukan dosa. Jadi sebuah tekad atau komitmen yang menyatakan bahwa kalian tidak akan melakukan dosa. Dan tugas tersebut dibuat pada sebuah portofolio. Jadi silakan kalian buat dalam suatu portofolio. Dan semua tugas yang Ibu berikan, tolong kalian foto dan kirimkan melalui WA group. Jadi masing-masing siswa mengirimkan tugas baik di lembar kerja siswa maupun dalam tugas portofolio. Dan lewat pembelajaran kita hari ini atau materi tentang mengapa manusia berdosa, Ibu ingin bertanya, apa yang kita rasakan atau bagaimana perasaan kita ketika belajar tentang materi mengapa manusia berdosa. Kita telah mengenal terlebih dulu apa penyebab dari manusia jatuh ke dalam dosa lewat
kejadian tadi dan bagaimana perasaan kita. Jadi Ibu harap lewat pelajaran kita hari ini kita lagi kembali diingatkan untuk menyadari apa kesalahan kita dan menjauhinya agar supaya kita terhindar dari dosa-dosa. Jadi adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, yang Ibu banggakan lewat materi kita pada saat ini, Ibu ingin menjelaskan atau memberikan suatu rangkuman bahwa pada lewat cerita yang telah kita belajar bersama, kita mengenal Allah menciptakan Adam dan Hawa sebagai manusia pertama, dan mereka dibuat segambar dan serupa dengan Allah dengan tujuan untuk mengasihi dan mengerjakan yang baik dan benar. Jadi adapun tujuan dari penciptaan manusia adalah untuk mengasihi dan mengerjakan yang baik dan benar. Adam sebagai bapa dari semua manusia, dia jatuh ke dalam dosa karena tidak menaati perintah Allah. Kita semua anak Adam, cucu Adam, bahkan semua keturunan Adam yang hidup sampai saat ini dikatakan sebagai orang yang berdosa. Namun adik-adik, Allah tetap mengasihi Adam dan Hawa. Allah tidak langsung menghukum mereka dengan kematian. Namun Allah memberi kesempatan kepada mereka untuk tetap hidup. Dan kehidupan yang mereka jalani adalah kehidupan di luar taman yang indah. Dan mereka akan mengalami banyak kesukaran dan penderitaan sebagai akibat yang harus ditanggung karena tidak taat terhadap perintah Allah. Jadi pada waktu penciptaan manusia, Adam dan Hawa ditempatkan di suatu taman yang penuh dengan kekayaan makanan dan minuman. Mereka tidak perlu bekerja, mereka hanya mengambil makanan apa yang mereka butuhkan. Namun karena mereka melakukan kesalahan, mereka diusir dari taman tersebut dan mereka harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Jadi kalau sama dengan dulu di Taman Eden makanan sudah tersedia, setelah Tuhan Yesus mengusir mereka, mereka harus bekerja mencari makanan. Untuk itu sebagai manusia, Allah menghendaki kita selalu taat kepada Dia. Namun seringkali kita melupakannya. Kita tidak
menaatinya, melupakan segala perintahnya. Allah menghendaki kita selalu mengasihinya. Namun sebagai manusia kita sering tidak mengasihi Allah. Allah menghendaki kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Namun kita cenderung melakukan suatu hal yang jahat yang Tuhan tidak kehendaki. Allah ingin kita selalu berkata jujur. Namun yang ada kita cenderung berbohong. Allah menghendaki kita untuk memaafkan orang lain. Namun kita sering menyimpan amarah atau dendam terhadap sesama kita, terhadap teman, terhadap kakak adik, keluarga kita. Allah menghendaki kita untuk bersikap rendah hati. Namun terkadang kita menjadi manusia yang sombong karena menganggap kita lebih dari yang lain, sehingga kita merendahkan mereka yang kita anggap kurang daripada kita. Kita menjadi sombong, angkuh, dan banyak hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan, sehingga menyebabkan kita jatuh ke dalam dosa. Itulah akar dari dosa. Segala perbuatan-perbuatan yang tidak dikehendaki Allah. Allah menghendaki kita untuk tetap taat kepadanya dan menjauhi perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Jika kita taat mengikuti Allah, maka kita akan diberkati. Namun jika kita tidak taat mengikuti kehendak Allah, kita akan jatuh lagi ke dalam dosa. Jadi lewat pelajaran kita hari ini, mari kita menyadari kembali atau berbalik lagi kepada kehendak Tuhan dengan cara taat kepada Allah, mulai dari hal-hal yang kecil atau yang sederhana dapat kita lakukan setiap hari. Contohnya, kita tidak mencuri barang orang lain, misalnya barang teman, orang sesimpang, atau saudara kita simpang akang tuh dia barang, atau karena kita menginginkan barang tersebut kita mengambilnya secara diam-diam. Ternyata kita harus berkata jujur, karena jujur adalah suatu hal yang sangat Tuhan inginkan. Kalau kita salah, kita harus mengaku kesalahan kita. Misalnya kita sempat simpang DP barang, harus mengakuinya. Harus berperilaku jujur dimanapun kita pergi dan berada, baik itu di keluarga kita
maupun di sekolah atau di masyarakat. Dan kita juga diharapkan untuk tetap rendah hati. Tak perlu menyombongkan diri, karena Tuhan telah memberikan masing-masing kita kelebihan, dan tentunya di balik kelebihan kita masih memiliki banyak kekurangan yang akan dilengkapi oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi tidak perlu merasa sombong, melainkan kita harus rendah hati, saling membantu, saling menolong, dan juga tentu saling mengampuni, karena Tuhan sudah ajarkan Dia mengampuni kita dari setiap dosa kita. Untuk itu, mari kita belajar. Lewat pelajaran kita hari ini, ternyata semua hal-hal yang baik yang Tuhan inginkan kita perbuat akan diberkati oleh Tuhan. Tuhan akan memberkati kehidupan pribadi kita, memberkati masa depan kita, dan juga akan memberkati keluarga kita, orang tua, kakak beradik, oma opa, semua yang ada dekat dengan kita pasti diberkati oleh Tuhan. Dan untuk menutup kegiatan kita hari ini, Ibu ingin memberi pertanyaan. Jadi Ibu memberi pertanyaan yang perlu torang renungkan bersama. Pertama, apa yang kalian pelajari dari materi hari ini? Dari lewat cerita Alkitab, lewat penjelasan dari Ibu, apa yang kita peroleh atau boleh kita pelajari? Silakan kalian merefleksikan diri. Kemudian kedua, jadi adik-adik, seandainya kita adalah Hawa atau kamu adalah Hawa yang datang dirayu oleh iblis untuk makan buah yang dilarang oleh Tuhan, apa yang akan kalian lakukan? Jadi apa yang akan kalian lakukan pada waktu iblis datang menggoda kita? Dan untuk pembelajaran kita di pertemuan selanjutnya, kita akan belajar tentang dampak dosa. Jadi apa dampak dari dosa manusia? Dan kita akan menutup kegiatan kita di hari ini dengan menyanyi dan berdoa. Kita akan menyanyi "Hati-hati gunakan tanganmu". Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di sorga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan matamu,
Hati-hati gunakan matamu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena hari ini kami lagi boleh belajar bersama. Biarlah Tuhan, kami menjadi anak-anak yang selalu taat setia, bahkan menjauhi segala dosa. Mampukanlah kami Tuhan di dalam mempraktekannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Supaya Tuhan, kami boleh menjadi anak-anak yang selalu dengar-dengaran dan anak-anak yang takut akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.